Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, record lagi. Right hand, left, right. Right man keeps hurting him with an overhand right. Big left hook. Halo penonton, gimana hari ini? Udah baper tapi kejebak prenjon? Malah baper, anjing. Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya akan membawakan sebuah film lawas tahun 2002 berjudul Undisputed yang pasti akan membakar gairah hidup Anda. Berhubung bentar lagi saya mau berangkat ke Kolombia, jadi tanpa basa-basi langsung saja. Inilah berlatar di sebuah penjara bernama Sweetwater, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti air manis pakai es, di mana kehidupan pada zaman ini sebuah pertandingan tinju antara narapidana sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan sampai diadakannya sebuah kompetisi antar penjara. Mari saya perkenalkan kepada penghuni Sweetwater. Ini adalah Mandy Ripstein, atau kita sebut saja sebagai Ripstein. Beliau merupakan seorang mafia ternama yang memiliki banyak relasi di luaran sana, yang bahkan atas relasi dan kekuasaannya sebagai mafia, para polisi pun takut terhadapnya. Dan Ripstein merupakan seorang pecinta serta pengamat tinju yang cukup ahli. Lalu ada Monroe Hutchen. Beliau merupakan juara bertahan dalam kompetisi tinju ini yang telah mencetak rekor kemenangan 67 kali tanpa kalah semenjak dirinya masuk ke dalam penjara 10 tahun silam. Saat ini tengah berlangsung pertandingan antar penjara di mana Monroe mewakili Sweetwater dalam kompetisi ini yang dibantu oleh asisten atau teman dekatnya sesama napi yang bernama Redback. Ini congornya. Dan ya, Monroe berhasil meraih kemenangan beruntunnya yang ke-68. Dan seiring dengan kemenangan ini, mereka semua mendapat informasi bahwa seorang juara tinju dunia kelas berat esok hari akan tiba. Siapakah sang juara itu? Kita akan tahu nanti. Hari berganti. Dan inilah sang juara yang bernama George Iceman Chambers, atau kita sebut saja sebagai Iceman, di mana Iceman ini tertuduh atas kasus pemerkosaan yang membuatnya harus dipenjara dan sekarang dirinya sedang dalam perjalanan menuju Sweetwater. Dan yang seperti kita tahu bahwa rumor Iceman akan mendekam di Sweetwater sudah didengar oleh seluruh narapidana, dan jelas saja ketika saatnya tiba, hal ini langsung menjadi perhatian semua orang, tak terkecuali Monroe CS serta Ripstein dan orang kepercayaannya yang bernama Choi. Ini rainya. Seperti kebiasaan para napi baru pada umumnya, Iceman kini diberikan pakaian penjara serta sebuah perkenalan dan sedikit wejangan dari ketua sipir. Ini bentuknya. Kita sebut saja sebagai kepala sipir. Serta para jajarannya, ada Merkel sebagai kepala penjaga, yang beliau jugalah merupakan orang yang mengatur pertandingan tinju di dalam penjara ini. Dan ada kepala administrasi, ini parasnya. Sesampai Iceman di sel, kini dirinya bertemu dengan teman baru, ya sebatas teman satu kamar lah, bernama Mingo. Ini batangnya, di mana Iceman memperingatkan Mingo dengan tegas untuk jangan pernah mencampuri urusannya. Dan tak lama dari itu datanglah Ripstein CS yang tanpa basa-basi langsung memancing Iceman dengan mengatakan bahwa walaupun Iceman sang juara dunia, tetapi dirinya akan kalah jika melawan Monroe, sang juara dari Sweetwater. Saat jam makan berlangsung, Iceman yang penasaran dengan perkataan dari Ripstein kini meminta kepada Mingo untuk menunjukkan siapakah orang yang bernama Monroe. Dan setelah dirinya mengetahui, dirinya pun langsung mendatangi Monroe untuk sekedar berbasa-basi. Dan
Ya, atas kejadian tadi kini Iceman akan dijatuhi hukuman, tetapi mengingat bahwa Iceman merupakan juara dunia yang memiliki banyak relasi serta media yang pastinya akan meliput berita jika terjadi hal yang tidak beres kepadanya, membuat sang kepala penjara mengurungkan niat untuk menghukumnya. Lah kok? I'm not just some convict doing 5 to 10. Anything happens to me, oh, it's gonna be on the... Sedangkan Monroe yang memang bukanlah siapa-siapa, yang hanya orang biasa, yang tak punya harta berlimpah, serta tak punya relasi di luaran, yang bahkan sebenarnya bukan dirinya juga lah yang membuat keributan tadi, tetapi dengan tidak adilnya dijatuhi hukuman berupa pengasingan kamar dengan alasan agar dirinya dan Iceman tidak lagi membuat keonaran. Bisa gitu anjing. Mr. Hudson and the Iceman are separated, there will be enormous Take care of yourself in there, Monroe. Suatu hari saat para napi sedang berada di lapangan, entah apa yang ada di pikiran Redback, tetapi dirinya dengan postur kecil ini malah dengan beraninya petentang-petenteng mengusik ketenangan Iceman. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa Iceman merupakan orang yang tak ingin diusik, akhirnya memberikan sebuah kesempatan kepada Redback untuk memukulnya. Dan He let one go. Not mad, are you? sementara itu, kepala administrasi sedang mendatangi Monroe untuk menjelaskan bahwa Monroe akan dipindahkan ke penjara lain. Tetapi Monroe menjawab bahwa dirinya baik-baik saja walaupun dalam sel tunggal, dan Monroe menyatakan bahwa dirinya tak pernah takut kepada Iceman. Aren't you afraid of him? He's a fighter, I'm a fighter. If I'm better on that day, I win. Beberapa bulan berlalu, kini Iceman kedatangan manajernya yang bernama Lewis. Ini bentuknya. Lewis memberitahukan beberapa kabar duka, yaitu gelar juara dunia yang akan dipindahkan ke orang lain, serta kabar bahwa Iceman kini telah kehilangan banyak penggemar. Kehilangan banyak penggemar berarti kehilangan penonton berarti kehilangan cuan. Aduh. Pay your bills, and don't you ever forget it. Dan di saat yang bersamaan, si Chu juga kehadiran tamu yang merupakan orang koneksi dari Ripstein, di mana kehadiran mereka hanyalah untuk memastikan keadaan Ripstein baik-baik saja, yang hal ini semakin mempertegas bahwa Ripstein bukanlah kakek-kakek sembarangan. We went to the MA. We paid good money for his protection, and these guys I got, they don't let any harm come his way. Suatu hari, Iceman kedatangan pengacaranya yang memberi kabar bahwa dirinya tidak mampu menangani kasus Iceman dan menyarankan untuk menyewa pengacara lagi yang lebih ahli. Dan tak hanya itu, sang pengacara menambahkan bahwa saat ini keuangan Iceman sudah dalam masa krisis akibat tuntutan dari mantan-mantan istri yang memanfaatkan keadaan ini, serta anjloknya investasi yang telah dilakukan oleh mantan manajer Iceman. Dan kesimpulannya adalah saat ini Iceman telah memiliki hutang yang sangat banyak. Saat ada suara motor anjing. You could end up owing them $7 million in back taxes. Ketika para napi sedang berkumpul, Iceman kedatangan seorang napi berjiwa kemayu bernama Bonnet. Ini muncongnya, di mana maksud tujuan Bonnet mendatangi Iceman karena dirinya diperintahkan oleh salah satu napi yang menyampaikan pesan agar Iceman bergabung bersama timnya. Karena penasaran, Iceman mendatangi pria yang dimaksud, dan inilah Saladin. Beliau adalah orang yang mengajak Iceman bergabung, dan saat Saladin sedang menjelaskan tujuannya, tiba-tiba If you wish to come and join with us, sementara itu, Ripstein kini telah mengatur pertandingan antara Monroe melawan Iceman, yang sebenarnya sebagai seorang mafia ini semua dilakukannya hanya untuk perjudian. Tapi karena kepala sipil menolak, akhirnya Ripstein menyuruh relasinya untuk mengatasi hal ini. so what do you want us to do? I took Help them, or you hurt them. Dan singkat cerita, tak tahu apa yang telah terjadi, kini kepala sipil memutuskan untuk berlibur selama 6 minggu dan tidak ikut campur atas pertandingan yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, kepala sipil memilih tutup mata dan berpura-pura tidak tahu atas adanya rencana pertandingan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang hal ini semakin memperkuat bahwa Ripstein dan antek-antek mafianya bukanlah orang biasa. On vacation on the 50th. I'll be gone for 2 weeks. When I get back, I want this whole goddamned enterprise. Setelah tidak ada lagi penghalang pertandingan, kini Monroe dibebaskan dari sel tunggal. Sementara itu, Iceman juga mengabarkan hal ini kepada Lewis tentang dirinya yang mendapat tawaran pertandingan, di mana jika Iceman mau mengikutinya, maka Iceman akan segera keluar dari penjara ini dibantu oleh antek-antek dari Ripstein. Mandy Ripstein says it, then
Di sisi lain, kini Monroe sedang melakukan negosiasi bersama Ripstein, yaitu tentang pertandingan yang akan dijalaninya nanti, di mana jika Monroe menang, maka dirinya akan mendapatkan uang hasil perjudian sesuai yang disepakati. 40%. It's a deal. Setelah itu, kini Ripstein kembali kedatangan tamu yang tak lain adalah Iceman yang ingin memastikan bahwa janji Ripstein untuk membebaskannya itu bukanlah hanya omong kosong belaka. Through the Department of Corrections. We got a guy on the committee. You better get ready to fight. Dan setelah semuanya sudah disepakati, kini mereka mendapatkan waktu untuk fokus latihan sambil menunggu jalannya pertandingan yang akan dilaksanakan dengan peraturan, tanpa wasit, tanpa batas ronde, dan tanpa sarung tinju. Tetapi Lewis yang merupakan manajer Iceman terus mengkhawatirkan peraturan sarung tinju sehingga akhirnya Ripstein mengubah adanya aturan itu. It's a better fight with 6 up. Hingga pada suatu malam Ripstein mengetahui kabar bahwa kepala sipil telah berubah pikiran dan melarang adanya pertandingan. Ripstein yang kesal atas semua ini akhirnya memutuskan untuk menemui kepala sipil secara langsung untuk menyelesaikannya. Call the fucking warden. Yes, sir, Mr. Ripstein. Terjadilah pertemuan di antara mereka berdua dengan obrolan yang sedikit mengancam. Akhirnya Ripstein berhasil membuat kepala sipil goyah dan membiarkan pertandingan itu berlangsung. Belat-belit anjing filmnya, awalnya nggak boleh, terus nggak boleh. Nih sekarang udah boleh lagi, sat. Or he could choose to have a great deal of money. It was his choice. Sementara itu, Choi kini didatangi oleh ante-ante Ripstein yang menyuruhnya agar mengatur pertandingan, membuat Monroe kalah demi mendapatkan uang judi yang banyak. Akan tetapi, Choi yang lebih percaya kepada Ripstein kini menolak hal itu dan lebih memilih mengikuti keputusan dari Ripstein. There's a way off Manny's radar on this deal. And I don't want to mess it up for Di sisi lain, Monroe juga mendapatkan penawaran dari para napi untuk melakukan kecurangan agar dirinya bisa menang melawan Iceman dengan lebih mudah. Tetapi Monroe sebagai pria sejati pun menolak semua tawaran itu. You do that, I'm gonna break you up into pieces. Take him down. Tiba saatnya pertandingan antara dua juara ini akan segera dimulai, yang dihadiri oleh para napi sudah jelas, ditambah beberapa orang peninjau perjudian dari luar yang akan menyaksikannya secara langsung. This is their heavyweight champion against our heavyweight champion. Ronde pertama pun dimulai, di mana pada awal ronde ini Iceman lebih menguasai pertandingan dan mendesak Monroe dengan beberapa pukulan, hingga akhirnya Monroe berhasil mendaratkan serangan kepada Iceman yang menyebabkan jual beli pukulan. Namun pada akhirnya Iceman mampu mengatasi hal itu dan membuat Monroe terjatuh. Right hand, left, right. Right man keeps hurting him with an overhand right. Big left hook. Left, oh, an uppercut. Monroe yang masih mampu kini kembali bangkit dan dimulailah ronde kedua. Yang pada ronde ini pertarungan menjadi semakin sengit dengan adanya pukulan telak di antara mereka berdua. Akan tetapi Iceman lagi-lagi akhirnya lebih menguasai jalannya pertandingan dan berhasil membuat Monroe terjatuh untuk kedua kalinya. Give it to him on Iceman. Another hard heel. He's up against the fifth. Oh, another right to the head. That's it, Monroe. Tak menyerah begitu saja, Monroe terus bangkit hingga akhirnya kini dimulailah ronde ketiga. Yang pada ronde ini jalannya pertandingan masih tetap sama, yaitu Iceman terus-terusan menghajar Monroe dengan pukulannya. Monroe terus menerima pukulan telak dari Iceman, tapi tiba-tiba Big left and right. pukulan telak dari Monroe berhasil mengubah keadaan, di mana sekarang Iceman menjadi goyah akibat efek pukulan telak yang diterimanya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Monroe terus menghajar Iceman hingga terjatuh, yang menandakan berakhirnya ronde ketiga ini. This is unbelievable. I can't believe it. The Iceman is down. Iceman yang tidak terima kini bangkit dan kembali menyerang Monroe, tapi untungnya hal ini mampu dicegah oleh Lewis yang membuat emosi Iceman sedikit mereda. What goes on in the mind of George Iceman Chambers at Dan inilah ronde keempat yang langsung terjadi jual beli pukulan sengit di antara mereka. Akan tetapi karena kondisi Iceman yang sudah kacau, akhirnya Monroe lah yang lebih menguasai ronde ini dan diselesaikan dengan beberapa pukulan telak yang membuat Iceman tumbang tak berdaya.
11 bulan kemudian, Iceman yang telah mendapat pembebasan bersyarat kini bertanding di atas ring dan berhasil merebut gelar juara dunia miliknya kembali. Yang pertandingan ini pun juga disaksikan oleh seluruh para napi dari televisi, dan seperti yang kita tahu bahwa di balik gelar juara dunia milik Iceman ada Monroe yang harusnya mendapatkan gelar itu. Dan kini film pun telah berakhir. Tamat. Alur filmnya sederhana dan mudah dipahami, cuma sekedar masuk penjara, gelut, terus keluar. Cuma aja itu di bagian kepala sipil sedikit konyol ya, pakai Y. Karena awalnya Doi ngelarang pertandingan, terus setelah diurus sama ante-ante mafia Ripstein, akhirnya Doi ngizinin pertandingan walaupun dengan cara memilih liburan seolah tidak tahu apa-apa. Nah, tapi kenapa bisa tiba-tiba dirinya berubah pikiran buat ngelarang, terus giliran diancam sama Ripstein, malah berubah pikiran lagi. Sulit dimengerti, wahai bapak sutradara, kan dari awal itu kepala sipil sudah diancam ya hingga takut. Tapi kenapa tiba-tiba berani lagi? Kan jadi nggak keren gitu sosok Ripstein sebagai bos mafia, jadi kurang serem gitu. Yang sedari awal menguasai segalanya, masa harus ngancam 2 kali loh? Harusnya ya sekali melanggar langsung ditindak gitu. Ini malah bisanya 2 kali negosiasi, kayak apa ya? Tidak mencerminkan dunia kebrutalan yang keras lah. Tapi ya sudah lah ya. Pesan singkat yang bisa kita kutip dari film ini adalah, ketika Anda sudah berada di atas, ingatlah setiap proses yang Anda lalui saat masih di bawah. Saya Hen selaku Ketua Umum pamit undur diri. Bye-bye. Guys, udah ya, saya mau sarapan, ini bangun tidur lah, record. Nanti siang saya juga ada janji, kebetulan hari ini ada acara teman saya wisudaan ya. Orang udah pada wisuda, yang kerja udah pada sukses, saya pengangguran. Udahlah, sedih.